Tuh Giorgio kalaupun memang benar beliau punya hutang, kan hutang, nggak nipu orang. Ya emang sih, utang itu emang bukan penipuan. Tapi kalau utangnya udah lama nggak dibayar-bayar, apalagi utangnya 200 juta, itu namanya jatuhnya penipuan juga bro. Bingung juga ya sama pendukungnya SW sama Sergio ini, kenapa poti-poti semua. Menurut pendapat kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Hari ini Agustus 2026, artis RO sedang menghadapi pralayaya, ujian besar yang bisa menjadi akhir atau awal yang baru. Dua perkara besar datang bersamaan. Pertama, ditetapkan sebagai tersangka. Yang kedua, rebutan hak asuh anak yang masih menggantungnya, karena sesi mediasi kemarin itu gagal. Nah, pertanyaan yang menggantung dan menjadi pertanyaan publik ya, apakah ini murni hukum atau ada kekuatan goib yang sedang dimainkan? Khususnya hubungan dengan pesugihan Gunung Kawi. Nah, saya akan coba bedah ya, menggunakan ilmu Nitendi Seratiri. Karena saya analisa artis RO ini lahirnya hari Senin Pon ya. Ini memang unik ya, tambah lagi dengan nama lengkap dari RO ini, RSO, terus kemudian lahirnya 15 titik-titik. Nah, ini menghasilkan Neptune 11. Senin ini elemennya air ya, ada ketenangan dan juga kesabaran. Pon ini adalah ketegasan dan keadilan. Sedangkan Neptune 11 ini adalah pemayoman, yaitu perlindungan dari Tuhan. Orang dengan Neptune 11 itu seperti pohon beringin, akarnya dalam, banyaknya, tidak mudah roboh. Tadi saya mengingatkan bahwa setelah pelaporan itu kan di room itu ada si W, ada si L, ada segala macam lah. Terkait kan semua terkait ucapannya si W dan L inilah, berdua inilah ya. Koko ada komunikasi gak dengan W-nya? Oh tidak, komunikasi pada saat di room itu saja. Di luar tuh bukan ada ya? Tidak pernah ada. Oke, kembali tadi kepada di room chat gitu ya. Nah sebenarnya si W ini bisa sampai di room chat itu Koma. ya bisa. Kenapa akhirnya dia memutuskan untuk masuk? Apakah memang dia sebelumnya sering berkomunikasi? Oh tidak, itu kan room live TikTok itu kan room terbuka. Jadi siapa saja yang masuk ya sudah. Tetapi pesan saya kepada orang yang buka-buka room biar tetap kondisikan begitu. Jadi kita sebagai yang punya room itu ketika ada yang berbicara yang kurang pantas, kita harus menyetop gitu. Oke, tapi dengan adanya persoalan ini jadi ini nggak sih? Jadi menyesal nggak sih akhirnya kenapa si W ini akhirnya dinaikkan gitu? Saya bukan dukun begitu kan? Saya bukan dukun, jadi dia mau naik ketika dia berbicara seperti itu, saya di luar kontrol saya juga, dan saya sangat menghargai ketika dia naik. Mungkin tidak sama yang saya perlakukan sama El kan, stop, turun gitu kan. Karena ini saya masih tetap ya silakan mau menyampaikan unek-uneknya apa begitu. Oke, tapi kan dengan persoalan itu Kok Mahiro akhirnya jadi berurusan dengan pihak kepolisian, walaupun sebagai saksi ya, Iya. tapi akhirnya kan jadi membuang waktu, tenaga, dan pikiran juga ke Akhirnya hal-hal yang seperti ini kan tidak bisa kita hindari, tetapi sebagai warga Indonesia yang baik, kita diundang untuk klarifikasi sebagai saksi, ya kita datang memberikan kesaksian sebenar-benarnya, sejelas-jelasnya, sesuai dengan apa yang terjadi. Dan saya rasa yang pada saat itu menonton, masyarakat yang menonton di sana, masyarakat udah tahu apa yang saya katakan ini adalah sebuah kebenaran. Kok saat si W itu masuk ke room kan nggak diundang ya, bisa masuk aja ya? Oh bisa? Ya. Nah, Koko melihat gak sih bahwa masuknya W ini memang ya karena Koko selalu bersuara untuk korban sendiri? Jadi menurut saya begini, ini kalau menurut keyakinan saya, maaf koreksi kalau salah ya. Ketika kita berbeda pendapat, menurut saya mungkin keyakinan saya RO itu baik, mungkin bagi dia tidak baik gitu. Jadi rambut sama hitam gitu kita ya, sama-sama darah kita semua merah. Tetapi mungkin buah-buah pikiran dari kita itu semuanya kan berbeda-beda. Kita tidak bisa samakan begitu. Kembali lagi di MBJ akan dibacot gue. Sarwenda siap audit soal nafkah anak, tak gentar hadapi Ruben Onsu di pengadilan. Disclaimer, gue cuma ngerangkum dari berita digital buat warga-warga gue yang mager baca. Cekidot. Warga-warga sini pada kumpul. Ada apa? Ada yang baru nih.
Ya ini bukan lagi perang sindir-sindiran nih warga nih. Ini udah masuk ke pertarungan bukti lawan bukti. Karena apa? Karena ini babak baru dari persidangan Koruben dan Sarwenda. Nah, Koruben nih minta nafkah anak yang dinilai disebut bisa tembus sampai 200 juta, bahkan sampai 263 juta per bulan harus diaudit. Alasannya jelas, duit itu katanya buat anak. Jadi harus terang benderang dipakainya buat apa gitu ya. Jadi wajib buat anak tentunya. Nah, tapi Sarwenda bilang nih, gue siap diaudit. Katanya semua pengeluaran ada catatannya. Nah, disinilah nih pertanyaan besar nih warga nih. Kalau sama-sama yakin bersih, kenapa harus takut buka bukti ya? Di pengadilan sebenarnya langsung aja bisa buka bukti ya kan, tanpa harus audit ya. Tapi kan masih mediasi tuh ya. Nah, nanti kita tunggu aja tuh makanya. Nah, jangan cuma lempar angka, jangan cuma ada pengacara, jangan cuma perang statement di kamera. Karena yang diperebutkan ini bukan duit receh nih, ini duitnya lumayan gede nih ya, 200 juta ya kan. Bahkan pihak Sarwenda juga balik menantang audit kesehatan Koruben tuh dengan alasan demi kepentingan anak. Tapi gue bilang nih, ini pengadilan ini bukan panggung siapa yang paling galak nih. Yang menang bukan yang paling kenceng ngomong ini, tapi yang menang bakalan yang bisa ngebuktiin semuanya. Itu yang paling kuat di mata majelis hakim. Dan kalau memang semuanya sudah sesuai dengan kebutuhan anak, ya buka aja semuanya gitu, biar publik juga berhenti nebak-nebak nih, dan anak-anak nggak terus-terusan jadi korban, karena ini udah berlarut-larut, udah panjang banget. Bener nggak warga? Cek it out. Tapi juga sering jadi target para penggawa kegelapan. Nah, saat ini artis RO ini kan berada dalam siklus usia 43 tahun ya, usia yang menjadi puncak ujian. Dan dalam serat Centini, orang dengan neptu 11 ini akan selalu diberi jalan keluar. Tapi jalan itu harus dicari dengan laku benar. Nah, saya akan coba membedah ini secara benar ya, karena masa ini adalah uku dukut, masa pembongkaran rahasia. Dan saya analisa untuk RO ini, tanggal kritisnya itu tanggal 19 Agustus, 20 Agustus, terus kemudian 28 Agustus. Nah, ini akan dihadapi Jumat Pahing ya. Jadi kita akan coba bedah dari Jumat Pahing ini yang punya neptu 15. Neptu 15 ini yang memiliki neptunya tinggi ya. Dan dalam definisi serat diri, ini adalah pemutering jagat. Jadi waktu yang cocok untuk bertapa, tapi juga hari untuk keruntuhan raga jika sudah perlahan. Nah, kalau saya hitung perhitungan wukunya, 28 Agustus ini jatuh pada wuku dukut ya. Wuku yang melambangkan pembongkaran rahasia dan penghakiman publik. Siapa yang menyembunyikan akan ditemukan. Siapa yang berbohong akan terbongkar. Ini bukan suatu kebetulan ya. Bagi artis RO, penetapan tersangka ini terjadi setelah mediasi gagal. Seolah ada tangan yang mengatur ya. Dan apakah ini rekayasa? Karena ini ada sesuatu di balik layar. Nah, dalam teknik serat diri disebut dengan waktu pangruan.